Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini sedang uptrend dan mulai masuk ke bisnis baterai mobil listrik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang ternyata satu minggu ini juga mulai bangkit dan mencoba untuk bergerak tren. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di awal bulan Juli ini, IHSG memang pergerakannya mulai bergerak naik dan hampir rata-rata saham mulai bergerak naik. Tapi memang fokus untuk minggu ini adalah saham-saham kepunya Bapak Loh Keng Hong yang kenaikannya lumayan tinggi. Tapi jika kita perhatikan ternyata INTP atau sektor semen juga satu minggu ini mulai bergerak naik. Walaupun cara tren memang belum bergerak tren, tapi bisa kita perhatikan tuh INTP saat ini kenaikan hari Jumat kemarin 2% lebih ke harga 10.125 membuat INTP mencoba untuk break garis EMA 50 150. Jadi memang cara tren ini belum uptrend walaupun 3 hari terakhir terbentuk candle hijau. Tapi bisa kita lihat apabila minggu depan terkonfirmasi break, INTP akan mulai bergerak tren. Dan untuk support jika kita lihat harga 9.600 memang merupakan support kuat untuk INTP karena dari akhir tahun lalu, dari bulan November sampai sekarang harga 9.600 atau mungkin ada yang anggap ini 9.500 merupakan support yang lumayan kuat untuk INTP saat ini. Setiap kali mengetes support ini bisa kita perhatikan INTP selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Dari beberapa kali sempat mengetes support ini dan berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 10.150. Tapi harus kita perhatikan walaupun hari Jumat kemarin naik 2% lebih, INTP belum terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 10.000. Jadi saat ini baru mencoba untuk break kedua garis EMA. Tapi apabila berhasil break, maka akan terkonfirmasi ini terbentuk double bottom dan ada potensi untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham INTP. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman belum supply entry di sekitar daerah support 9.600 atau 9.500, INTP menurut saya saat ini masih layak untuk masuk watchlist, bisa buy on breakout apabila minggu depan terkonfirmasi break. Apabila berhasil break, ada potensi saya lihat untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 10.800 sampai 11.000. Jadi bisa wait and see, walaupun gagal break pun apabila teman-teman mau coba entry di support juga menurut saya masih bisa coba pantau untuk swing trade. Jadi INTP menarik untuk masuk watchlist minggu depan karena cara candle 3 hari terakhir candlenya masih oke dan terlihat mulai ada akumulasi. Apalagi terkonfirmasi break maka cara trend akan mulai membaik. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. SMGR juga jika kita perhatikan secara tren juga sudah mulai membaik. Jika kita perhatikan secara teknikal, SMGR pergerakannya menurut saya lebih bagus daripada INTP. Karena SMGR saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan saat ini memang belum menyentuh garis EMA 150 di sekitar 6.500. Tapi walaupun ternyata minggu depan gagal break, SMGR masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 6.000 atau pada saat break garis EMA 50. Karena masih ada potensi untuk bertahan di garis support EMA 50 ini. Sedangkan untuk INTP apabila gagal break kedua garis EMA, masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Jadi yang belum sampai entry pun masih bisa pantau untuk swing trade atau buy on breakout. Jadi secara pergerakan menurut saya SMGR lebih oke daripada INTP. Tapi sama-sama apabila teman-teman mau pantau juga masih menarik untuk coba dipantau. Dan garis MACD untuk SMGR juga bisa kita lihat dari sebelumnya juga sudah terus bergerak naik.
Dan SMGR juga jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan menariknya asing masih terlihat masuk akumulasi saham SMGR. Jadi beda dengan INTP, asing masih distribusi. Di SMGR jika kita perhatikan dari beberapa minggu terakhir juga sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi secara teknikal SMGR lebih oke. Dan secara bandarmologi pun sebenarnya SMGR lebih oke dari INTP. Jadi apabila harus pilih salah satu, saya pribadi akan coba pantau SMGR. Untuk sektor yang lain, untuk sektor semen saham lain sebenarnya SMBR juga bisa kita lihat pergerakan hampir sama, hampir mencoba untuk mulai bergerak naik. Tapi saya yang tidak bahas di video kali ini karena memang saham-saham SMBR, SMCB pergerakannya lumayan liar. Jadi apabila mau fokus, menurut saya lebih baik fokus pada INTP maupun SMGR. Tapi apabila teman-teman mau coba entry saham yang lainnya, coba analisa kembali. Tapi hati-hati, pergerakan kedua saham itu lumayan liar, lebih aman untuk SMGR dan INTP. Sekarang saya akan coba analisa saham ERA yang hari Jumat kemarin juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Malah kenaikan ERA hari Jumat kemarin langsung menyentuh resistensi psikologis di harga 500. Jadi saat ini ERA mencoba untuk bangkit lagi setelah sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 150. Tapi bisa kita perhatikan untuk ERA yang harus kita hati-hati ex date-nya itu hari Selasa. Tapi bisa saja nanti hari Senin berhasil naik di atas 500 atau bertahan di atas garis EMA 50. Takutnya hari Selasa malah kembali di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 482. Jadi apabila baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu, tunggu pada ex date-nya. Itu akan lebih aman daripada kita paksakan entry pada hari Senin walaupun memang masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak naik. Bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 4% lebih ini memang masih ada akumulasi. Tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi memang karena kenaikan hari Jumat kemarin lumayan solid candlenya dan ada akumulasi, ERA minggu depan masih ada potensi hari Senin untuk naik menuju atau mendekati 530. Tapi untuk entry, sebaiknya apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, sebaiknya trading jangka pendek. Apabila berhasil break 500, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 520 sampai 530. Apabila ternyata mulai berbalik arah atau teman-teman tidak mau dapat dividen, jual pada hari Senin nanti. Kecuali teman-teman mau dapat dividen, hold saja. Walaupun nanti hari Selasa kemungkinan ada dividen trap, selama masih kuat di garis EMA 150, ERA menurut saya masih oke. Tapi apabila teman-teman mau lebih aman, menurut saya tunggu hari Selasa. Hari Selasa apabila kita lihat ERA walaupun terkena dividen trap atau bergerak turun, selama masih kuat di atas garis EMA 150, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Medco yang hari Jumat malah turun 4% lebih ke harga 910. Pada hari Jumat kemarin, saham aman baru mulai diperdagangkan di bursa, banyak yang berharap Medco ikutan bergerak naik. Tapi ternyata Medco malah bergerak turun, dan saat ini jika kita lihat memang cara tren Medco saat ini trennya masih belum oke. Hari Kamis memang sempat naik di atas garis EMA 50, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, dan hari Jumat terkonfirmasi ini belum berhasil break, sehingga cara tren ini masih sideways. Sedangkan untuk support memang di sekitar 880 merupakan support yang lumayan kuat, karena setiap kali mengetes target harga ini, Medco selalu masih bisa bertahan. Jadi cara tren saat ini memang masih sideways, tapi ingat masih berada di bawah garis EMA 50 150, jadi masih belum aman. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar 935, garis EMA 150 di sekitar 975. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk Medco saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di 880. Apabila teman-teman mau coba entry, saya masih bisa coba tunggu di sekitar target harga ini. Apabila Medco masih kuat berada di atas harga 880, masih bisa coba spekulatif buy. Ingat ini spekulatif buy karena secara tren masih belum oke. Apabila kita entry pada saat terlihat Medco berhasil bertahan dan ternyata keesokan harinya atau beberapa hari kembali turun bawah harga 880, saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren Medco masih ada potensi untuk lanjut downtrend menuju harga 800. Jadi kita bisa coba tunggu di 880, apabila bisa rebound, bisa coba bertahan atau hold saja,
atau swing trade dengan target di sekitar garis EMA 50-150. Tadi pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound, Medco masih gagal break kedua garis EMA ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.